Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Ayu Juliani dengan NIM 1302623069. Di sini saya akan menjelaskan tentang nukleon-nukleon potensial. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar potensial nukleon-nukleon. Potensial nukleon-nukleon adalah gaya interaksi yang bekerja antara dua nukleon, yaitu proton dan neutron di dalam inti atom. Interaksi ini disebut juga gaya nuklir kuat karena mampu mengatasi gaya tolak-menolak listrik antar proton, sehingga inti atom tetap stabil. Gaya ini bekerja pada jarak yang sangat pendek, sekitar beberapa femtometer, yaitu sekitar 10⁻⁻15 meter. Di dalam inti atom, proton memiliki muatan positif, sehingga secara alami akan saling tolak akibat gaya Coulomb. Namun, kenyataannya proton dan neutron dapat tetap terikat membentuk inti yang stabil. Hal ini menunjukkan adanya gaya lain yang jauh lebih kuat pada jarak pendek, yaitu gaya nuklir atau potensial nukleon-nukleon. Konsep dasar potensial nukleon-nukleon menjelaskan bahwa gaya ini tidak selalu sama untuk semua jarak. Pada jarak sangat dekat, gaya menjadi sangat tolak-menolak untuk mencegah nukleon bertabrakan atau bertumpuk pada posisi yang sama. Lalu, pada jarak menengah, gaya berubah menjadi tarik-menarik sehingga proton dan neutron dapat saling terikat. Sedangkan pada jarak jauh, gaya ini semakin melemah hingga mendekati nol. Secara sederhana, meskipun proton saling tolak-menolak karena memiliki muatan positif, inti atom tetap stabil karena adanya gaya nuklir kuat yang jauh lebih besar dibandingkan gaya listrik pada jarak sangat pendek. Namun, gaya ini tidak bekerja tanpa batas. Gaya nuklir memiliki jangkauan yang sangat pendek, hanya sekitar beberapa femtometer atau sekitar 1.000 miliar meter. Karena itu, interaksi nukleon-nukleon memiliki karakteristik khusus. Pada jarak tertentu, nukleon saling tarik-menarik, tetapi pada jarak yang sangat dekat justru muncul gaya tolak yang sangat kuat untuk mencegah partikel bertumpuk. Selanjutnya, karakteristik potensial nukleon-nukleon. Potensial nukleon-nukleon memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, gaya ini bersifat sangat kuat dibandingkan gaya elektromagnetik pada skala inti atom. Yang kedua, gaya nuklir memiliki jangkauan pendek sehingga hanya efektif pada jarak sekitar 1–3 femtometer. Yang ketiga, gaya ini bersifat tarik pada jarak menengah tetapi berubah menjadi tolak pada jarak sangat kecil. Keempat, interaksi nukleon bergantung pada spin partikel. Konfigurasi spin sejajar dan berlawanan dapat menghasilkan energi interaksi yang berbeda. Kelima, gaya nuklir bersifat hampir independen terhadap muatan, sehingga interaksi proton-proton, neutron-neutron, maupun proton-neutron memiliki karakteristik yang hampir sama. Selanjutnya, grafik potensial nuklir. Grafik potensial nuklir menunjukkan bagaimana energi potensial berubah terhadap jarak antar nukleon. Pada jarak sangat kecil, kurva naik tajam ke atas yang menunjukkan adanya gaya tolak sangat kuat. Hal ini disebut inti tolak. Pada jarak sekitar 1 femtometer, kurva turun ke nilai negatif yang menunjukkan daerah tarik-menarik maksimum. Ketika jarak semakin besar, potensial mendekati nol karena gaya nuklir semakin lemah. Dapat dilihat pada grafik, pada bagian kiri grafik terlihat energi potensial bernilai positif. Hal ini menunjukkan adanya gaya tolak yang sangat kuat ketika nukleon terlalu dekat. Kemudian, grafik turun ke nilai negatif. Daerah negatif ini menunjukkan adanya gaya tarik inti kuat yang membuat nukleon dapat terikat membentuk inti atom. Semakin jauh jaraknya, kurva kembali mendekati nol. Ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya inti kuat semakin kecil pada jarak besar. Selanjutnya, persamaan matematis potensial nukleon-nukleon. Salah satu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan potensial nuklir adalah potensial Yukawa. Rumusnya yaitu VR sama dengan min G² per R dikali E pangkat min mu R. Keterangan persamaannya yaitu VR adalah energi potensial sebagai fungsi jarak,
G merupakan konstanta kopling atau kekuatan interaksi. R adalah jarak antar nukleon. E pangkat min mu R menunjukkan bahwa gaya berkurang secara eksponensial. Mu berkaitan dengan massa partikel pembawa gaya, yaitu meson pion. Persamaan ini menjelaskan bahwa semakin jauh jarak antar nukleon, maka gaya nuklir semakin kecil. Hubungan parameter mu diberikan oleh mu sama dengan mpc per h bar. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jangkauan gaya dipengaruhi oleh massa pion. Semakin besar massa partikel mediator, maka semakin pendek jangkauan gaya. Selanjutnya, contoh kasusnya yaitu deuteron, yaitu inti atom deuteron yang terdiri dari satu proton dan satu neutron. Deuteron merupakan contoh paling sederhana dari sistem dua nukleon yang terikat. Pada deuteron, gaya nuklir antara proton dan neutron cukup kuat untuk mengatasi energi kinetik partikel sehingga terbentuk keadaan terikat stabil. Energi ikat deuteron sekitar 2,2 MeV. Nilai ini menunjukkan energi minimum yang diperlukan untuk memisahkan proton dan neutron. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Diketahui potensial nukleon-nukleon mengikuti bentuk potensial Yukawa, yaitu VR sama dengan min G kuadrat pangkat E pangkat min mu R per R. Jika diketahui G kuadrat sama dengan 45, mu sama dengan 1,4 Fermi pangkat min 1, dan jarak antar nukleon yaitu R sama dengan 1,5 Fermi. Lalu hitung besar potensial nuklir VR. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, substitusikan nilai kebersamaan, yaitu VR sama dengan min 45 dikali E pangkat min 1,4 dikali 1,5 per 1,5. Selanjutnya menghitung eksponensial, yaitu 1,4 dikali 1,5 sama dengan 2,1. Lalu didapat E pangkat min 2,1 sama dengan 0,122. Maka didapat VR sama dengan min 45 dikali 0,122 per 1,5. Lalu VR sama dengan min 45 dikali 0,0813. Didapat hasilnya VR sebanding dengan min 3,66. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu diketahui massa partikel pion netral pi pangkat 0 yang menjadi mediator gaya nuklir adalah mpc kuadrat sama dengan 135 MeV. Dan diketahui konstanta H bar C sama dengan 197,3 MeV dikali Fermi. Lalu hitung jangkauan gaya nuklir R. Berikut penyelesaiannya yaitu gunakan persamaan R sama dengan H bar C per mpc kuadrat. Yang pertama, substitusikan nilainya, yaitu R sama dengan masukkan nilai H bar C yaitu 197,3 MeV dikali Fermi per mpc kuadratnya yaitu 135 MeV. Untuk satuan MeV-nya bisa saling menghilangkan. Lalu didapat R sama dengan 197,3 per 135 Fermi. Didapatkan R sama dengan 1,46 Fermi. Selanjutnya, aplikasi potensial nuklir dalam teknologi dan kehidupan. Yang pertama, mesin terapi kanker. Dalam bidang medis, konsep inti atom dan kestabilan nuklir digunakan pada teknologi kedokteran nuklir. Radioisotop tertentu memiliki inti yang tidak stabil, sehingga memancarkan radiasi. Pemanfaatan mengenai gaya nuklir dan gaya inti memungkinkan ilmuwan mengontrol isotop tersebut untuk diagnosis maupun terapi penyakit. Pada radioterapi kanker, radiasi diarahkan ke jaringan kanker untuk merusak DNA sel kanker
sehingga pertumbuhannya terhambat atau berhenti. Sementara itu, pada pemeriksaan medis seperti positron emission tomografi, radioisotop dimasukkan ke dalam tubuh untuk membantu mendeteksi aktivitas organ secara detail. Contohnya, isotop radioaktif dapat digunakan untuk mengetahui fungsi otak, mendeteksi tumor, serta mengamati metabolisme tubuh pasien. Selanjutnya ada reaktor nuklir. Konsep potensial nukleon-nukleon digunakan pada reaksi fisi inti atom berat seperti uranium atau plutonium di reaktor nuklir. Di dalam inti atom, proton dan neutron terikat oleh gaya nuklir kuat. Ketika inti berat dibelah, konfigurasi ikatan nukleon berubah, sehingga sebagian energi ikat inti dilepaskan dalam jumlah sangat besar sesuai prinsip kesetaraan massa energi. Pada reaktor nuklir, energi yang dihasilkan dari perubahan energi ikat inti digunakan untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, pemahaman tentang interaksi nukleon-nukleon sangat penting untuk mengetahui kestabilan inti, mengendalikan reaksi berantai, serta menjaga keamanan sistem reaktor. Selanjutnya, spektrometer massa atau akselerator partikel. Potensial nukleon-nukleon juga menjelaskan bagaimana inti ringan seperti hidrogen dapat bergabung membentuk inti yang lebih berat pada proses fusi nuklir. Pada awalnya, inti atom bermuatan positif saling tolak-menolak akibat gaya Coulomb. Namun, ketika suhu dan tekanan sangat tinggi, membuat inti atom cukup dekat. Gaya nuklir kuat mulai mendominasi dan mengikat inti tersebut. Di dalam matahari, proses ini menghasilkan energi yang sangat besar berupa cahaya dan panas yang menopang kehidupan di bumi. Reaksi fusi menyebabkan sebagian massa berubah menjadi energi sesuai persamaan E sama dengan mc². Teknologi modern berusaha meniru proses ini melalui reaktor fusi seperti tokamak untuk menghasilkan sumber energi yang lebih bersih, aman, dan berlimpah dibandingkan bahan bakar fosil. Selanjutnya, astrofisika dan evolusi bintang. Potensial nuklir memiliki peran besar dalam pembentukan dan evolusi bintang. Di pusat bintang, suhu dan tekanan sangat tinggi menyebabkan inti atom bergerak sangat cepat dan saling mendekat. Ketika jarak antar inti cukup kecil, gaya nuklir kuat mengatasi gaya tolak Coulomb sehingga terjadi reaksi fusi. Proses ini menghasilkan energi yang menjaga bintang tetap bersinar selama jutaan hingga miliaran tahun. Selain itu, pembentukan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, hingga besi di dalam bintang terjadi karena interaksi nuklir antar partikel. Pada ledakan supernova, energi besar yang dilepaskan menyebabkan pembentukan unsur lebih berat lagi yang kemudian tersebar ke alam semesta dan menjadi bahan pembentuk planet maupun makhluk hidup. Supernova dan proses fusi di bintang berkaitan langsung dengan interaksi nukleon. Selanjutnya, penelitian struktur inti atom. Potensial nukleon-nukleon membantu ilmuwan memahami bagaimana proton dan neutron tersusun di dalam inti atom. Dengan mengetahui interaksi antar nukleon, ilmuwan dapat menjelaskan mengapa inti bersifat stabil sedangkan yang lain mudah meluruh. Penelitian ini penting untuk menentukan energi ikat inti, struktur kulit inti, serta karakteristik isotop tertentu. Pemahaman tersebut berguna dalam pengembangan material baru, produksi radioisotop industri, hingga eksperimen fisika partikel. Contohnya, ilmuwan dapat memprediksi kestabilan inti baru sebelum dibuat di laboratorium, serta menjelaskan bagaimana unsur berat terbentuk. Jadi, potensial nukleon-nukleon tidak hanya menjadi konsep teoritis dalam fisika inti, tetapi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan modern. Pemahaman tentang interaksi proton dan neutron memungkinkan manusia menghasilkan listrik melalui reaktor nuklir, mengembangkan teknologi fusi masa depan, mendiagnosis dan mengobati penyakit,
memahami struktur materi, serta menjelaskan asal energi bintang dan pembentukan unsur di alam semesta. Kesimpulannya, potensial nukleon-nukleon merupakan konsep penting dalam fisika inti yang menjelaskan interaksi antara proton dan neutron di dalam inti atom. Gaya ini bersifat sangat kuat pada jarak pendek, mampu mengikat nukleon sehingga inti atom tetap stabil. Model potensial Yukawa menunjukkan bahwa interaksi nuklir terjadi melalui pertukaran partikel pion. Potensial nuklir memiliki daerah tarik dan tolak yang menentukan kestabilan inti atom. Pemahaman mengenai potensial nuklir tidak hanya penting dalam teori fisika inti, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam energi nuklir, teknologi medis, hingga penelitian astrofisika. Dengan mempelajari interaksi nukleon-nukleon, kita dapat memahami bagaimana materi di alam semesta tersusun dan bagaimana energi besar dapat dihasilkan dari inti atom. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.